Selamat siang Bu Bening dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8, saya Lukas Felix Robertus dan teman Saya Valerian Nathaniel Giovanno. Kami dari Teknik Informatika kelas A, Universitas Atmajaya Yogyakarta, akan mempresentasikan hasil proyek kami. Proyek yang kami terima yaitu permainan konstruksi. Nama permainan yang kami buat yaitu balok pengetahuan. Latar belakangnya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya yang berbeda. Salah satu keberagaman budaya pada setiap daerah adalah permainan tradisional. Permainan tradisional dikenalkan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Pada zaman sekarang ini, teknologi canggih sudah merambah hampir seluruh wilayah tanah air, seperti televisi, komputer, dan internet mulai masuk ke rumah-rumah, dan semakin menyempitnya lahan untuk arena bermain anak, yang membuat kegiatan bermain anak-anak semakin berkurang. Anak cenderung lebih suka melihat televisi untuk menonton ataupun bermain game online. Hal ini terjadi sebagian besar di wilayah perkotaan. Namun tidak dipungkiri juga bahwa di wilayah desa pun sebagian besar anak sudah meninggalkan permainan tradisional dan memilih bermain game di handphone. Dampak dari hal tersebut adalah yang pertama, anak-anak banyak yang kecanduan bermain handphone sehingga lupa waktu untuk belajar, yang mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan tidak siap. Lalu yang kedua, anak-anak banyak yang mengungkapkan bahwa belajar adalah hal yang membosankan. Jadi ketika mereka belajar, mereka merasa bosan, mereka akan semakin malas untuk belajar. Dan pengetahuan yang mereka terima kurang dapat mereka pahami. Sehingga ketika mereka menjawab ujian, mereka kesulitan dan mendapatkan nilai yang jelek, serta dimarahi oleh orang tua mereka. Lanjut. Maka dari itu, tujuan permainan kami buat ini yang pertama, menciptakan situasi yang belajar yang menyenangkan bagi anak, sehingga mereka tidak merasa bosan dan dapat memahami pelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebaya. Jadi, mereka tidak hanya mempunyai teman satu, mereka juga dapat berteman dengan orang lain dengan mudah. Lalu yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan. Uh, Kelengkapan permainan yang kami berikan ada 3, yaitu yang pertama adalah balok. Balok kami mempunyai warna yang bervariasi, seperti hijau, biru, merah, dan warna yang lainnya. Lalu, pada setiap balok kami memberikan lubang, 2 lubang. 1 lubang pada sisi atas dan 1 lubang pada sisi bawah. Seperti pada gambar lubang pada sisi kanan. Pada balok lain kami tidak memberikan lubang di sisi kanan. Kami memberikan sisi yang lain seperti di tengah ataupun di kiri. Begitu juga pada sisi bawahnya. Lalu barang yang kedua yaitu batang. Batang ini berfungsi untuk menghubungkan balok dengan balok lainnya. Lalu yang ketiga kami memberikan buku kecil yang berisi panduan-panduan cara bermain serta pertanyaan-pertanyaan. Bahan-bahan yang kami buat terbuat dari plastik untuk balok dan batang, lalu buku terbuat dari kertas. Tetapi pada bagian atas dan bawah buku kami memberikan plastik. Untuk packaging sendiri kita menggunakan dus dari seperti yang Unus Tako berikan, yaitu kalau Unus Tako berwarnanya merah, kita memakai desain warnanya hijau. Dan ada tulisannya di kiri ada balok, ini seperti yang Anda lihat. Lalu ada pengetahuan di balok ini.
Dan ada balok di sini yang kurang tersusun rapi, yang menandakan ini adalah tantangan dari permainan ini. Lalu ada batang yang berwarna-warni, yaitu untuk menambah kesan menarik dalam dus permainan ini. Dan yang di atas adalah balok pengetahuan jadi satu. Untuk cara bermain sendiri, yang pertama, masing-masing dari pemain akan switch atau home pimpa untuk menentukan siapa yang akan mulai pertama. Jadi, jika pemainnya itu 2 orang, akan melakukan switch, yang menang nanti akan mulai pertama. Begitu juga dengan home pimpa, untuk 2 orang lebih dari 2 orang untuk menentukan siapa yang menang atau yang beda sendiri adalah yang akan mulai pertama. Nanti pemain akan diberikan pertanyaan oleh moderator, yaitu pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jika berhasil menjawab, pemain dapat menyusun 1 buah balok. Jadi pemain jika berhasil menjawab, dia akan mendapatkan 1 buah balok dari moderator untuk disusun nantinya. Dan jika pemain tidak berhasil menjawab, maka tidak akan mendapatkan balok. Jadi jika pemain tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka tidak akan mendapatkan balok sama sekali untuk disusun. Dan jika pemain lain bisa menjawab pertanyaan tersebut, jadi dilempar ya kalau salah, maka dia akan mendapatkan 1 balok untuk disusun nantinya. Jika dalam menyusun balok ternyata terjatuh, maka balok yang terjatuh tidak akan menjadi milik pemain tersebut, atau istilahnya kehilangan balok. Jadi jika pemain tersebut terjatuh baloknya, entah itu berapa, 2 balok atau 3 balok, jika terjatuh maka yang tadi 2 atau 3 baloknya tadi itu akan hilang lenyap semuanya, diambil oleh moderator kembali. Yang kelima, pemain yang berhasil menyusun 15 balok dengan cepat adalah pemenangnya. Jadi pemain yang berhasil menyusun 15 balok tanpa jatuh dengan cepat, dan cepat tentunya duluan, maka pemain tersebut akan jadi pemenangnya. Simulasi alur permainan. Yang pertama, pemain A dan B switch. Misal pemain B menang. Jadi pemain B akan diberi pertanyaan. Jika pemain B berhasil menjawab pertanyaannya, maka pemain B akan mendapatkan satu buah balok untuk disusun. Ketiga adalah selanjutnya giliran A menjawab pertanyaan. Jadi giliran pemainannya ini tidak bisa menjawab. Jika pemain tidak bisa menjawab, maka tidak akan mendapatkan balok, dan pemain B tentunya diberi kesempatan untuk menjawab. Setelah beberapa kali giliran, ternyata pemain B menjatuhkan 2 balok. Jadi pemain B tersebut akan kehilangan 2 balok. Kelebihan dari permainan ini adalah belajar memahami konsep cara menyusun balok tanpa terjatuh sekalipun. Yang kedua, melatih kesabaran dalam menyusun balok. Yang ketiga, mengembangkan rasa percaya diri kepada anak. Selain belajar memahami konsep menyusun balok dan melatih kesabaran, permainan ini juga mengembangkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi dengan orang lain tentunya. Kelompok penjualan, kita akan fokus ke usia 6-12 tahun. Pekerjaannya adalah tentunya pelajar kelas 1 sampai 6 SD. Dengan jumlah pemainnya adalah 2-5 orang.
Perkiraan harga dan keuntungannya adalah harga yang akan digunakan adalah 150 hingga 200.000. Keuntungannya kira-kira kita akan mendapatkan 50.000 dari setiap penjualan permainan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.